Baik, selamat pagi Bapak Ibu berkat oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan beri kita waktu dan kesempatan yang baik ada dalam rumah Tuhan, beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan masuk dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, maka mari kita menyiapkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah akan dipimpin oleh saudara Geri Berita sekalian dan firman Tuhan oleh Bapak Budi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian berkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur atas kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kita. 6 hari kita boleh beraktivitas, bekerja, melakukan segala hal. Dan pada hari ke-7 ada saat yang indah bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan Allah di dalam hadiratnya. Ada sebuah pujian yang mengatakan, dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kita nyanyikan pujian penyembahan ini dengan penuh penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Dekat padamu, dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Seundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh penyembahan kita. Dekat padamu itu rinduku, setiap kata, setiap kataku
memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu. Amin. Ikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, ku mau membawa sembahku, membawa sembahku. Amin. Kebesaran-Mu, hadir. Mari kita bersatu dalam doa kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Menaikkan pujian dan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Lihat kebaikan Tuhan. Yesus. Mari kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Pandanglah wajah Tuhan, Kau datang kepadanya hari ini. Apapun menjadi keluh kesah, apapun yang menjadi beban hidup, ucapan syukur. Ikuti kebaikan-kebaikan Tuhan. Pandang wajah Yesus. Dia ada di tempat ini untuk menyatakan kasih-Nya atas hidup kita. Bersyukurlah kita ada di minggu yang terakhir di bulan yang ke-8 ini, melewati semuanya dalam pertolongan daripada Tuhan. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Bersyukur Yesus. Terimalah doa-doa kami Bapa. Urapi semua kami Tuhan. Nyatakan kuasa. Jamah hati kami. Sentuh hati kami dan pikiran kami Bapa. Ya Yesus, Kau ada di tempat ini. Berkati semua kami. Kami akan masuk lebih dalam untuk menyembah Engkau Bapa, memuji-Mu. Kau berkati kami Bapa. Haleluya. Memandang wajah-Mu, kami mau ikuti Tuhan. Kami mau ikuti kebaikan-kebaikan-Mu atas hidup kami. Amin. Ini kami Bapa, ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami mengejar hadirat-Mu Bapa. Amin. Kami bawa sembah kami kepadamu Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau menyatakan, mengungkapkan kebesaran-Mu atas hidup kami Bapa. Amin. Arahkan hatimu dan siap menerima semua berkat Allah hari ini. Terima kekuatan Tuhan. Ini kami Bapa, kami Yesus. Kami pandang wajah-Mu, memandang wajah. Kami mau mengikuti Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dalam hidupku.
hadir-Mu dalam hidupku. Kami dasari dan kami alaskan, kami habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap tinggal berdiri, bersama-sama kita membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu Esa dan Maha Sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan puji-pujian. Pujian pertama mengatakan, kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Saya mengajak semuanya bersama-sama tepuk tangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan,
Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Sekali lagi. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, sekali lagi. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Amin. Ya. Pujian berikutnya saya melihat masih tepuk tangannya kurang leluasa. Oleh karena itu saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji satu nama yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Nama Yesuslah. Kita nyanyikan pujian yang berikutnya. Dia mati Mari. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagimu. Siapa? Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sama-sama kita katakan, He is so good to you. He is so good to you. Amin. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Amin. Saya yakin semuanya masih semangat.
Haleluya. Kita nyanyikan pujian berikutnya. Aku diberkati. Sepanjang minggu kita boleh beraktivitas, kita boleh bekerja, maka itu adalah berkat dari Tuhan yang disediakan untuk kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita katakan sama-sama, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bagiku hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita katakan sekali lagi, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Itu baik dalam kehidupan kita. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Untuk petugas kolektan saya persilahkan. Bersama-sama kita menyanyikan dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 435. Ayatnya pertama hingga ayatnya yang ketiga. Lalu setelah itu saya mohon kesediaan Mayor Nyonya Evelyn Tampu Bolon akan pimpin kita dalam doa persembahan dan syafaat. Terima kasih untuk semua yang telah diberi Tuhan, bagi berkat yang berlimpah disertai kecintaan. Terima kasih bagi terang dan bagi malam yang gelap. Terima kasih pada Tuhan
berdoa. Bapa di dalam sorga, pujian syukur kami naikkan kepadamu untuk kasih setiamu sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami bekerja berusaha untuk memenuhi keperluan kami sepanjang minggu yang sudah kami jalani. Dan kami bersyukur di hari perhentian ini kami ada dalam rumah Tuhan untuk mensyukuri semua pertolongan Tuhan. Kami tahu Bapa, kami boleh menjalani bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Maka patutlah kami selalu datang dalam hadirat Tuhan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kami, melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Dan pada pagi hari ini juga kami boleh memberi persembahan-persembahan kami Bapa. Kiranya Engkau suci kuduskan semua persembahan yang telah kami berikan dengan penuh sukacita. Dan semua ini dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan-pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan kembali kami berdoa Bapa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan dalam semua rencana-rencana hidup mereka dalam pekerjaan-pekerjaan secara pribadi dan rumah tangga. Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan mereka Bapa. Dan kami serahkan setiap pergumulan-pergumulan yang mereka tidak sampaikan Bapa kepada kami hamba-hambamu. Namun Tuhan melihat setiap hati mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau akan menjawab setiap doa-doa dan harap mereka Bapa. Kami serahkanlah semuanya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberi mereka kemenangan demi kemenangan menjalani hari-hari ini. Kami tahu Tuhan masa-masa ini bukan masa-masa yang gampang untuk kami jalani. Tapi ada banyak hal yang harus kami perjuangkan untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan setia menolong kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami serahkanlah Bapa semua jemaat Tuhan. Dalam pergumulan hidup mereka, Engkau selalu hadir memberi mereka kelegaan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah. Karena pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk keluarga Tobias, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Dr. Elda, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa juga untuk Saudari Desi, Tuhan berkati. Dan Saudara Dana, Saudara Edwin, Tuhan memberkati. Dan juga anak kami Renaldi, Tuhan juga memberkati. Anak kami Joan dan juga Floreno, Tuhan berkati. Dan biarlah Tuhan menolong mereka pada pagi hari ini. Juga anak kami Bella, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk anak kami Edgar yang sedang dalam perjalanan menuju ke Pangkep. Tuhan juga memberkati, melindungi perjalanannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa. Ada berapa jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir hari ini. Engkau melihat keadaan mereka karena mungkin situasi dalam rangka 17 Agustus yang menghalangi mereka tidak dapat keluar dari rumah karena jalan-jalan yang sedang ditutup. Ada keluarga Ibu Sugiono dan keluarga Bapak Erwin, Tuhan berkatilah mereka. Tuhan tolonglah sehingga Tuhan hari ini pun mereka boleh mengalami pertolongan dan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Agung, Tuhan juga memberkati. Ada anak mereka Jerry yang juga menjadi pergumulan hidup mereka. Biarlah Tuhan juga akan menolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk ada berapa anak-anak muda kami yang tidak dapat hadir. Biarlah Tuhan berkati. Ada Saudari Hani, Tuhan memberkati. Dimanapun dia ada, Tuhan pun akan menolong. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga dari Stephen Theophilus. Tuhan juga memberkati. Kadang dia harus keluar kota, bahkan dia jarang untuk beribadah karena pekerjaan-pekerjaan kami serahkan pun kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk berapa orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati mereka, Tuhan akan menolong, berikanlah mereka sehat, kuat Bapa, khususnya bagi Ibu Santoso, Ibu Sindong. Tuhan lawatlah mereka dengan kasih-Mu, berikan damai sejahtera-Mu atas kehidupan mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Samaiyah, biarlah Tuhan juga pulihkanlah kesehatan bagian matanya, sembuhkan dia Bapa, sehingga dia kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa pergumulan kami, untuk jemaat-jemaat Tuhan. Ada anak kami Brian, tiada henti kami berdoa Tuhan, berikanlah dia selalu semangat, berikan dia kekuatan, berikan dia pertolongan Tuhan. Dan kami tahu waktu Tuhan yang indah akan sempurnakan semua kesehatannya. Dan kami bersyukur
bahwa semangat hidup yang dia jalani sehingga dia boleh kuliah, dia boleh melakukan seluruh aktivitas bahkan pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Cili dia. Terima kasih karena kami percaya Tuhan, hari lepas hari pun Tuhan pulihkanlah, Tuhan sehatkan, Tuhan sempurnakan kekuatannya Bapa, sehingga boleh menjalani ibadah-ibadah dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Ada juga Cilani, terima kasih kesetiaannya beribadah Tuhan, dan biarlah Tuhan juga sehat, kuatkan, pulihkan bagian-bagian kaki yang masih lemah. Kami percaya Tuhan, tangan kuasa-Mu Engkau akan menjamahnya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Bapak Simon, Tuhan juga berkati bagian mata yang terus menjadi doa-doa dan harapnya disembuhkan oleh Tuhan. Engkau pun akan memberkati dia Bapa. Tuhan Yesus, kami juga ingat bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, Bapak Suryono dan Ibu. Tuhan juga berkatilah mereka, berikan sukacita, damai sejahtera, mereka datang pada ibadah sore hari. Tuhan berkatilah orang tua kami ini, berikan mereka semangat untuk menjalani hari-hari mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Ong, orang tua dari Bapak Budi. Terima kasih, di mana Tuhan hari demi hari Engkau pulihkan kesehatannya, dan kami boleh melihat betapa Tuhan berkuasa dengan segala yang dilakukan oleh para dokter. Maka dia mengalami pertolongan Tuhan, dan biarlah sempurnakanlah kesehatannya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk rencana dari Cimelani untuk operasi pada bulan depan. Tuhan pun turut bekerja dengan semua para dokter yang persiapkannya. Tuhan berkatilah mereka Bapa, sehingga semua yang dilakukan untuk kekuatan kesehatan dari Cimelani. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga Singkali Tampai yang ada di Betun. Tuhan berkati mereka mengikuti ibadah online. Tuhan juga tolong, Tuhan berikan mereka sehat kuat dalam pekerjaan. Bagi anaknya Windy, Tuhan berikanlah kemampuan selalu Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk Ibu Mayor Slamet yang ada di Kupang. Tuhan juga berkatilah dia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka pun Tuhan berkati. Kami berdoa untuk bangsa ini Bapa. Engkau melihat keadaan berapa hari ini ada demo yang dilakukan. Tuhan Yesus, Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami. Mereka yang berkepentingan di dalamnya, Tuhan tolong mereka, beri hikmat-Mu Bapa, untuk boleh mengambil keputusan apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Tuhan tolong berikanlah hikmat-Mu Bapa selalu. Bagi pemimpin yang baru pun Tuhan akan memberkati, sehingga semuanya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk kami ada di kota Surabaya, Tuhan juga berkati pemimpin kami. Tuhan berikan mereka kemampuan, hikmat Tuhan dalam mereka memimpin semua masyarakat yang ada di daerah dan di kota ini Bapa. Tuhan Yesus, bagi pemilihan pemimpin-pemimpin daerah pun kami berdoa Tuhan tolong, sehingga semuanya Tuhan pun mendatangkan kebaikan, karena banyak hal yang sedang bertentangan pada hari-hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Aparat keamanan Tuhan berkati mereka, berikan mereka pertolongan-Mu menjaga negara ini, memerangi kejahatan, dan biarlah negara ini tetap hidup dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, karena ada aparat keamanan bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Saat kami akan dengar firman-Mu, Roh Tuhan bekerja, biarlah firman menjadi kekuatan dan pertolongan atas hidup kami. Urapi hamba-Mu Bapa, persiapan-persiapannya Tuhan berkati, dan biarlah Tuhan pakai pada pagi hari ini untuk memberitakan firman-Mu. Ini doa kami Bapa, mengampuni dosa dan kurangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Sersan Mayor Orang Muda. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian penyembahan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat kami, namun hanya karena roh dari Tuhanlah yang menyertai kehidupan kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena aku, namun karena Rohmu ku bawa hati penyembahanku. Ku semakin berkurang, hanya Tuhan Yesuslah yang semakin bertambah. Karena kami hanya mau mengenal kehendak-Mu, Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku mau mengiring-Mu Yesus, ku mau mengikut-Mu selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ku mau lepas semua kehendak-Mu, ku mau lepas semua hakku. Karena kami mau mengenal hak-Mu. Kami mau tahu apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Karena di luar-Mu kami tidak dapat menjalani hidup kami, Tuhan. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup.
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas surga, biarlah kesempatan yang baik ini kami dapat gunakan untuk mengerti arti kehidupan kami, di mana Engkau telah hadir dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita yang percaya mengatakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pada kesempatan pagi ini kita tetap bersemangat, bersuka cita bersama, sehingga pada kesempatan yang baik di hari Minggu ini kita dapat mengerti di mana Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, memberikan anugerah yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada bacaan Alkitab, kita buka Alkitab kita di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-17. Untuk mengawali pembacaan Alkitab kita akan buka di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-17. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanania dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanania, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang yang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Berbagilah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi juga dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kesempatan hari ini sebuah tema yang bisa kita pelajari, yaitu mengenai konsistensi dalam hidup Kristen. Konsistensi dalam kehidupan Kristen. Apa sih konsistensi itu? Coba kita lihat di slide berikutnya. Jadi konsistensi itu dikatakan kalau di dalam kamus adalah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Ketetapan dan kemantapan dalam bertindak, sehingga tidak mudi. Nah, tidak mudi itu apa sih? Tidak mudi itu suasana hatinya tidak berubah-ubah. Lalu dia akan tetap, dia akan stabil. Jadi tidak berubah-ubah, Bapak Ibu. Nah, pada pembacaan yang barusan kita baca baru saja, yaitu di dalam Daniel di mana dia diundang untuk menjadi orang pilihan raja, Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau dalam mempersiapkan seorang pimpinan, itu otomatis segala kehidupannya akan dijaga gitu. Apa saja yang dijaga? Nah, mungkin kaitan badannya, perawakannya,
Lalu sehingga sampai detil-detil terkait makanannya, minumannya itu disiapkan Bapak Ibu. Nah, bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu diminta memilih begitu ya. Dimana kalau seorang yang akan jadi pimpinan disiapkan makanannya itu makanan yang paling enak gitu ya. Apalagi kalau orang-orang Kristen, nah gitu ya. Biasanya kalau makan tidak ada yang namanya churro. Nah, churro itu apa Bapak Ibu? Biasanya babi, oh enak gitu ya. Babi itu enak, sehingga kalau mungkin supaya makannya enak, makannya puas, disiapkan segala macam makanan yang enak. Data itu dari babi, daging-dagingan segala macam, sampai minumnya pun pakai minuman raja. Nah, kalau minuman raja itu minuman apa? Dikatakan dalam Alkitab minuman raja itu minuman anggur, wine. Nah, itu katanya Bapak di belakang, wine. Nah, sehingga segala macam disiapkan. Nah, kalau dikatakan, loh, seharusnya kan enak gitu ya. Kalau makanan yang dimakan raja, minuman yang diminum raja seharusnya merupakan suatu hal yang paling enak. Tapi di sini Bapak Ibu, Daniel memiliki suatu pandangan pemikiran yang berbeda. Karena kalau dalam adat istiadat di Alkitab pada waktu itu dikatakan di dalam Keluaran ya, dikatakan bahwa beberapa makanan itu dikatakan najis. Lalu kemudian anggur itu juga dikatakan najis karena kebiasaan ada di Babel, biasanya persembahan itu diberikan dahulu kepada berhala. Lalu akhirnya mereka makan dan minum. Dan hal ini merupakan hal yang najis. Sehingga pada waktu Daniel, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego diberi kesempatan, loh harusnya jaga makanannya, harusnya jaga minumannya. Jaga ini artinya apa? Harus ngikuti makanan dan minuman raja. Tapi mereka memilih untuk tetap konsisten. Dia tetap mantap. Makanannya apa? Ya tetap sayur. Sehingga di ayat berikutnya dikatakan bahwa penjenang atau yang mempersiapkan makanan dan minuman khawatir. Loh, nanti jangan-jangan kamu badannya makin kurus, makin tidak sehat, makin tidak lebih baik dibandingkan yang lainnya. Lalu diminta mengadakan percobaan selama 10 hari. Coba dibandingkan. Pada akhirnya memang kelihatan, luar biasa, bahwa Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego mereka lebih sehat, lebih kuat. Dan akhirnya Tuhan mengaruniakan luar biasa. Nah, mengenai konsistensi ini Bapak Ibu, saya teringat gitu ya mengenai perkataan teman saya. Nah, dia itu sempat bercerita kepada saya gitu ya. Dia menyampaikan, berbahagialah, ini bukan Matius gitu Bapak Ibu ya, tapi dia sendiri yang mengatakan saya, berbahagialah bagi mereka yang tidak merokok, katanya gitu. Oh ya, kenapa ya? Dia usianya sudah pensiun Bapak Ibu, sudah pensiun, lalu bercerita kepada saya, berbahagialah mereka yang tidak merokok. Lu kenapa Su? Saya katakan, karena merokok itu tidak sehat, buang-buang uang. Nah katanya gitu. Lalu dia bercerita, saya ini orang yang perokok loh. Dia memberitahu saya gitu Bapak Ibu, berbahagialah bagi mereka yang tidak merokok karena katanya tidak sehat, buang-buang uang. Pak Budi merokok enggak? Oh enggak, saya tidak merokok. Lah berbahagia. Kalau saya merokok loh. Kok gitu ya. Saya merokok. Lalu dia bercerita, awalnya dia merokok itu karena apa? Dia selama ini bekerja di lapangan Bapak Ibu. Bukan di lapangan gitu ya. Dia kerjanya lapangan. Jadi kalau ketemu kolega, ketemu temannya itu kemana-mana harus merokok. Ketemu vendor merokok, ketemu untuk orang yang bangun merokok gitu ya. Sehingga sekelilingnya merokok. Nah kok rasanya dia tidak enak gitu ya kalau tidak merokok. Akhirnya dia terpaksa merokok. Dan sampai detik ini dia mengatakan saya tidak bisa lepas rokok. Meskipun dia tahu Bapak Ibu, berbahagialah orang yang tidak merokok. Karena apa? Dihitung-hitung uang itu cukup banyak dihitung-hitung. Lalu tidak sehat. Tapi kalau saya pikir, loh, Bapak ini bisa mengatakan merokok tidak sehat, merokok tidak baik, berbahagia tidak merokok, tapi dia kok merokok. Nah sehingga saya pikirkan, waduh, ini tidak konsisten ini ya. Tidak konsisten apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Nah, kalau kita baca di dalam Daniel tadi Bapak Ibu sampai ke ayat berikutnya, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego berempat ini menolak menyantap hidangan dan minuman raja. Lalu kemudian di ayat-ayat berikutnya kita bisa belajar bahwa Daniel pun sampai dihadapkan pada suatu aturan. Sadrak, Mesak, Abednego pun sampai dihadapkan sebuah aturan di mana pada waktu itu dikatakan tidak boleh menyembah patung gitu ya. Lalu
Raja menyatakan harus menyembah patung, mereka tidak melakukan. Padahal tantangannya saat tidak menyembah patung, apa yang akan terjadi? Masuk ke dalam gua singa, masuk ke dalam dapur perapian. Konsekuensinya nyawa, Bapak Ibu. Nah, kalau dipikirkan, loh ini masalahnya nyawa loh. Kalau kita tidak menyembah, akhirnya kita harus masuk ke dalam dapur perapian, dihukum mati. Nah, tapi mereka tetap konsisten, Bapak Ibu. Mereka tetap konsisten sehingga dikatakan, kalaupun Tuhan bisa menolong kami, Tuhan akan menolong. Kalaupun tidak, mereka tetap tidak akan menyembah patung. Loh, ini artinya iman yang konsisten. Konsistensi sebuah kekristenan itu seperti kekristenan yang militan, Bapak Ibu. Artinya apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, kita harus tetap jalan. Beberapa waktu yang lalu di dalam ibadah IGPS ada sebuah strategi, Bapak Ibu, dalam tentara itu kalau berperang agar dia tidak balik, dia tetap konsisten maju berperang. Ada sebuah strategi yang dinamakan burn bridge atau membakar yang namanya jembatan, Bapak Ibu. Loh, kenapa kok membakar jembatan? Jadi kalau banyak tentara yang berperang, mereka kan jalan. Saat mereka melewati satu tempat ke tempat yang lain, apabila mereka melewati jembatan, mereka akan membakar jembatan di belakang itu. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Agar mereka tidak balik, agar mereka tidak pulang. Nah, sehingga kita sebagai orang Kristen, saat kita sudah punya komitmen melayani, komitmen beribadah, komitmen apapun yang sudah kita katakan kepada Tuhan di bangku anugerah dalam doa kita, lalu karena di depan ini ada masalah, ada musuh, apakah kita mau kembali ke belakang? Kalau kita sudah diseret tanggung jawab sebagai seorang ofisir, apakah kita akan balik ke belakang? Di dalam strategi perang tentara Amerika, mereka akan membakar jembatan. Artinya apa? Kalau kita sudah komitmen satu kali, saya mau baca Alkitab, baca terus, jangan sampai mundur. Nah, mengenai komitmen ini memang suatu hal yang tidak mudah, Bapak Ibu. Di beberapa minggu yang lalu Pak Mayor mengatakan dalam beberapa waktu ini Pak Mayor pagi-pagi sekali selalu berjalan-jalan ya Pak ya. Berjalan-jalan pagi untuk olahraga, Bapak Ibu. Sehingga diceritakan waktu Steve, enggak nganter Steve pagi-pagi, sehingga Pak Mayor ini selalu jalan pagi-pagi. Sebenarnya saya waktu dengar Pak Mayor mengatakan itu, saya dan Penny pun beberapa minggu ini juga melakukan hal yang sama tetapi pada malam hari, Bapak Ibu. Jadi kita ini selalu berjalan kaki pada malam hari, setelah pulang kerja, setelah pulang beraktivitas, kita ini jalan kalau saya hitung antara 3 sampai 5 kilo, Bapak Ibu. Malam-malam, Bapak Ibu. Jam 8 malam, jam 7 malam, jalan kaki. Tujuannya apa sih? Bakar kalori. Kalau dulunya Bapak Ibu, kita itu kalau malam menambah kalori. Kok bisa menambah kalori? Malam-malam biasanya aduh lapar ya. Enaknya beli apa ya? Biasanya kita pergi naik motor, Bapak Ibu. Lalu beli apa? Beli yang namanya terang bulan yang enak gitu ya. Ada coklat, kacang wijen dimakan, sebelum tidur enak gitu ya. Nambah kalori Bapak Ibu, sehingga perutnya makin besar. Lalu pada kesempatan beberapa minggu ini kita mau komit gitu ya. Ayo kita jalan kaki. Ayo kita aktivitas gitu ya. Kalau dikatakan mudah enggak mudah Bapak Ibu. Kadang kalau sudah kegiatan sampai malam jam 9, jam 10 sudah mulai timbul pertanyaan. Mi, jalan enggak ya? Nah, yang tertawa istri saya. Mi, jalan enggak ya? Kita olahraga enggak ya? Sudah jam 9 malam. Apalagi pulang GPS. Pulang GPS jam setengah 10 sampai di rumah Bapak Ibu kemarin. Lalu timbul pertanyaan, jalan kaki enggak ya? Kita olahraga malam enggak ya? Jalan Bapak Ibu. Setengah 10 malam kita jalan 3 kilo. Jalan putar-putar di sekitar perumahan gitu ya, di sekitar kampung-kampung gitu, kita jalan kaki. Nah, yang namanya komitmen Bapak Ibu, seperti kita juga saat kita baca Alkitab kita baca mulai Kejadian gitu ya, sampai masuk ke Bilangan, Ulangan, waduh begitu berat Bapak Ibu. Kalau Kejadian masih mudah dipahami gitu ya. Lalu silsilah, waduh ini penting tadi baca silsilah ini, anaknya ini anaknya ini, diperanakkan ini, waduh. Mulai komitmennya berubah Bapak Ibu. Kok mulai ngantuk gitu ya. Lalu baca lagi wes diganti aja agak berat. Mulai pindah ke Matius Bapak Ibu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nanti ada waktunya. Aduh. Kok agak berat ya. Nah, kenapa? Pindah lagi Alkitab yang lain katanya gitu ya. Alkitabnya TikTok Bapak Ibu. Wah, bahaya. Alkitabnya pagi-pagi yang dibuka apa? Facebook, Instagram. Bahaya Bapak Ibu. Nah, sehingga konsistensi dalam hidup Kristen ini sangat penting. Seperti juga kita menjaga kesehatan kita. Saat kita konsisten olahraga,
Loh, bagaimana kerohanian kita? Bagaimana pelayanan kita? Apakah kita bisa konsisten? Saat kita dihadapkan suatu hal yang mungkin lebih enak, seperti tadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Loh, asalnya mereka makan sayur. Mungkin asalnya seperti kita di sini makannya tahu tempe, Bapak Ibu. Lalu saat kita dihadapkan, di sini ada bebek. Ada bebek papin, ya kan, di sebelah sana. Di sana ada penyetan ayam goreng. Enak enggak? Wah, enak, ada serundengnya, ada dagingnya. Wah, enak. Kalau disuruh pilih, kayaknya kok sesekali enggak apa-apa ya. Kalau sudah sesekali enggak apa-apa, kita mulai mundur, Bapak Ibu. Pelayanan seperti itu juga, Bapak Ibu. Kita pelayanan, masuk dalam kehidupan pelayanan. Waduh, setiap minggu saya mau rajin. Pada titik tertentu kita akan dihadapkan sebuah kejenuhan. Waduh, pelayanan lagi. Waduh, latihan lagi ya, hari Jumat, hari Minggu, hari Sabtu harus latihan. Lalu kita dihadapkan, lebih enak lagi jalan-jalan gitu. Lebih enak lagi kegiatan sama-sama di luar gitu ya. Nah, lalu sehingga kita dihadapkan, gimana ya? Apakah lebih baik jalan pelayanan atau saya serahkan? Oh, saya serahkan kepada anak-anak. Oh, saya serahkan kepada mereka yang lebih muda-muda. Nah, apakah itu menjadi sebuah alasan? Hati-hati Bapak Ibu. Saat kita sudah masuk ke dalam sebuah komitmen pelayanan, artinya kita diberikan kesempatan, kita akan maju terus. Kalau tadi di awal ada gambar makin lama makin tinggi. Kehidupan kita levelnya harapnya dihadapkan, kerohanian kita makin lama makin tinggi. Tetapi saat kita sudah mulai menoleh ke belakang, wah di depan berat. Kalau tadi makanan-makanan gitu yang enak ya. Tetapi saat kita dihadapkan suatu hal yang negatif, suatu masalah dalam kehidupan kita, apa sih masalahnya? Masalah finansial. Wah berat. Kehidupan ke gereja aja berat gitu ya. Kita harus ngeluarin uang, apalagi yang rumahnya jauh di Anta-Beranta sana rumahnya. Yang harus mungkin naik motor, naik Grab berkilometer, lalu bayarnya berpuluh-puluh ribu, nggak ada uang. Tuhan paham gitu ya. Saya tidak ibadah loh, hati-hati Bapak Ibu. Artinya saat kita dihadapkan masalah kesehatan, waduh, kepala saya pusing, aduh gigi saya sakit, aduh jerawat saya sakit. Mungkin Pak Mayor tahu kalau jerawat saya sakit, saya tidak usah ke gereja. Loh, hati-hati Bapak Ibu. Artinya kita sudah mulai undur. Kita sudah mulai tidak konsisten. Sehingga ketetapan, komitmen, kemantapan untuk bertindak ini sangat penting. Tidak berubah-ubah. Kalau orang mudi itu mudah berubah. Kalau orang mudi artinya hatinya senang dia datang ke gereja. Hatinya tidak senang menghindar. Tidak perlu tersinggung Bapak Ibu. Ini pelajaran untuk kita semuanya gitu ya. Untuk pelajaran untuk kita semuanya. Hatinya kalau nggak enak, mendingan nggak usah datang ke gereja. Kalau ada masalah, nggak usah ke gereja, malah terbalik Bapak Ibu. Kita harus punya komitmen. Kalau kita punya masalah kesehatan, finansial, segala macam masalah keluarga, ya malah kita harus datang ke gereja mendekatkan kepada Tuhan. Kita harus baca Alkitab kita, bukan malah sebaliknya. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa belajar Bapak Ibu. Selain daripada perikop Daniel, kita juga bisa belajar di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Jadi konsisten dalam ketidakpastian. Kehidupan kita tidak pasti Bapak Ibu. Tetapi kita tetap harus konsisten. Nah, ini kita bisa belajar dari Abraham gitu ya. Di dalam Roma pasal 4 bisa dibaca 18 sampai 21, tetapi intinya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Ini sering kita belajar Bapak Ibu ya mengenai Abraham. Kalau Abraham dikatakan ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Tetapi sampai usia istrinya hampir 100, tidak punya anak. Sampai dikatakan pun dia bahwa istrinya Sarah atau Sarah ini tidak bisa mengandung, ya sudah mandul. Secara ilmiah, secara kedokteran mungkin kalau sekarang dicek, ya memang tidak akan bisa hamil. Tetapi di Alkitab dikatakan Roma, tidak ada dasar untuk berharap. Loh, Abraham itu kalau dikatakan dia tidak punya dasar. Gimana bayangkan? Dikatakan dia adalah bapak banyak bangsa, tetapi dia tidak punya anak. Dia tidak punya keturunan, istrinya mandul sampai usia hampir mendekati 100.
Kalau dipikirkan secara manusia tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, sehingga dikatakan tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar atau tidak ada celah-celah jalan keluar yang terbaik. Tetapi Abraham meskipun tidak punya dasar berharap, dia tetap berharap dan juga percaya. Coba kita refleksikan kehidupan kita, Bapak Ibu, terhadap setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Apakah itu masalah kesehatan, masalah pekerjaan, keluarga, masalah apapun. Mungkin ada waktunya kita berpikir, tidak ada jalan keluar. Katanya hidup makin susah, ya kan? Pak Ibu itu selalu mengatakan hidup makin susah. Harga semen naik, gitu ya kan? Untuk bangun semuanya naik, ongkos tukang naik, katanya gitu ya kan? Kalau teman-teman saya di kantor yang bagian sipil, pertukangan biayanya naik banyak, gitu ya kan? Termasuk teman saya yang tadi merokok itu, Bapak Ibu, mengatakan harga rokok melonjak Pak Budi, katanya gitu ya. Saya tanya gitu ya, lu kenapa kok ongkos tukang naik? Oh, tanya Sampurna. Kenapa ongkos tukang naik? Saya tanya gitu ya. Dulunya katanya 125, 150. Kok naik kenapa Pak? Saya bilang gitu. Lalu dia mengatakan, Bapak enggak tahu ya, rokok sekarang naik. Waduh, saya enggak tahu Pak, saya enggak pernah beli rokok. Rokok naik. Lah emangnya berapa? Disebutin merek A. Dulunya 20.000, sekarang jadi 30.000 Pak Budi. Oh gitu ya. Lah iya Pak, tukang tuh kan ya merokok terus Pak. Jadi ongkosnya naik Pak. Walah gitu tuh. Harga semua naik Bapak Ibu. Sehingga kalau kita masalahnya kehidupan, pekerjaan kayaknya tidak ada jalan keluar. Loh ini Abraham ini pun sudah menjalani Bapak Ibu. Abraham yang dikatakan bapak segala bangsa, tapi dia sampai usia 90 hampir 100 tahun tidak punya anak. Kalau dikatakan kehidupannya tidak pasti, banyak ketidakpastian hadir dalam kehidupan Abraham. Begitu pula kehidupan kita. Ke depan gimana ya? Kesehatanku ke depan gimana ya? Padahal Tuhan sudah memvonis begini, sudah dites saya, kehidupan saya begini. Ke depan gimana ya? Masa depanku gimana ya? Nanti anakku seperti apa ya? Nanti bayar kontraknya bagaimana ya? Pemikiran kita serba dirundung ketidakpastian. Kayaknya sulit berharap Bapak Ibu. Tetapi kita mau belajar. Abraham bisa berharap meskipun tidak ada dasar berharap, tapi dia tetap percaya. Nah, sehingga saat kehidupan kita dirundung yang namanya ketidakpastian, kita harus tetap percaya. Kita harus tetap konsisten percaya, dan percaya mengatakan bahwa Tuhan pasti mengatur yang terbaik. Tuhan pasti mengatur yang terbaik. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian pada hal yang kedua, konsisten menerima realita. Bagi banyak orang tuh kadang sulit menerima yang namanya realita, Bapak Ibu. Realita ini apa sih? Realita ya masalah tadi, tantangan tadi, sakit penyakit tadi. Kalau pada hari Jumat kemarin pembicaranya PS-nya itu Bapak Gary ya. Nah, Bapak Gary itu mengetes Bapak Ibu. Jadi anak-anak GPS itu dikasih kuesioner tentang overthinking. Ya, padahal yang overthinking enggak tahu, katanya bapak dia yang overthinking gitu ya. Bercandanya begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga anak-anak GPS itu dikirimkan kuesioner melalui online Bapak Ibu. Mau mengukur anak-anak GPS itu overthinking enggak? Overthinking itu apa sih? Orang yang selalu khawatir dan khawatir. Khawatir mengenai masa depan, rencana ke depan, pekerjaan ke depan, sudah dites gitu ya. Selalu disampaikan. Ternyata anak-anak GPS itu banyak mereka yang mengalami kekhawatiran Bapak Ibu. Ya khawatir mengenai ke depan, masa depan, rencana ke depan, pekerjaan ke depan, studi ke depan. Loh, saya rasa tidak hanya anak-anak muda GPS Bapak Ibu. Kita pun sebagai orang dewasa kadang kita dihadapkan masalah kekhawatiran. Overthinkingnya seharusnya kita cukup berpikir hari ini, ke depan sudah kita serahkan kepada Tuhan. Tapi kadang kita itu berpikir untuk 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Aduh nanti 8 tahun lagi gimana ya usahaku. Aduh nanti 3 tahun lagi bagaimana ya. Kita harus selalu berpikir ke depan yang kadang, loh ya apa usia kita ini sampai ke depan. Apa iya? Beberapa hari yang lalu saya cukup kaget Bapak Ibu. Di tempat kantor saya ada seorang bapak yang sudah pensiun tapi diperpanjang gitu ya.
Tidak pernah sakit apa-apa. Tidak pernah sakit apa-apa. Dia info ke saya waktu sebelum jalan-jalan, Pak Budi, kita itu yang penting sehat ya, katanya gitu Pak. Saya masih teringat, tapi sekarang sudah almarhum. Hari ini dikuburkan Pak. Hari ini dikuburkan. Dia mengatakan, Pak Budi, kita itu yang penting sehat. Oh iya Pak, betul Pak. Iya, kalau tidak sehat tuh aduh nyusahkan. Dia sudah usia pensiun 55, diperpanjang sampai 3 tahun 58 gitu ya. Lalu tiba-tiba 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, dia tuh katanya, aduh kerasa kayak masuk angin Bapak Ibu. Dia dibekam katanya, dibekam segala macam. Besoknya sakit, lalu kemudian masuk ke klinik, ke vaskes, lalu dirujuk ke Siloam, dan akhirnya dideteksi bahwa dia mengalami kebuntuan saluran ke jantung Bapak Ibu. Sehingga oksigennya berkurang, dia harus segera dipasang ring. Harus segera dipasang ring. Nah, pada waktu dipasang ring Bapak Ibu, ternyata kambuh lagi dan akhirnya dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan. Kalau dipikirkan loh, umurnya manusia itu kita tidak pernah tahu. Usia 50 sekian udah dipanggil. Usia 30 sekian udah dipanggil. Nah, kadang manusia itu berpikir overthinking sampai 5 tahun, 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Oh, nanti rencana begini, rencana begitu. Tapi kadang kita nggak fokus. Padahal fokus utama kita kepada Tuhan. Kita harus konsisten. Saat kita sudah ditebus, diberi keselamatan, kita mestinya tugas kita apa? Menyenangkan hati Tuhan. Fokusnya kita kepada ibadah kita. Fokusnya kita kepada pelayanan kita, bukan kepada uang yang kita cari. Makanya ada lagunya kan Bapak Ibu. Apa yang dicari orang? Nah, uang selalu dicari uang. Pagi, siang, sore uang. Apakah hari Minggu juga cari uang? Ya bisa jadi. Melupakan ibadah. Nah, kita perlu fokus Bapak Ibu. Kita perlu fokus. Jadi jangan sampai kita overthinking, pikiran negatif, cemas, gelisah, khawatir. Padahal Tuhan itu selalu menyertai. Tuhan itu selalu bersama kita, seperti dalam Markus pasal 4 36 sampai 37. Di Alkitab dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tuhan memerintahkan muridnya, ayo menyeberang melewati sungai Galilea. Loh, kalau Tuhan sudah memerintahkan, Tuhan sudah berfirman, pasti mereka sampai Bapak Ibu. Tetapi di tengah air, saat mereka melewati air, ada gelombang taufan yang sangat dahsyat. Ya, padahal Tuhan bersama mereka loh Bapak Ibu. Tuhan sedang tertidur di buritan. Nah, saat kita kehidupan kita Bapak Ibu sudah dikatakan, oh ke depan kita akan terima mahkota kehidupan di surga. Tapi di tengah-tengah kehidupan kita bisa mengalami yang namanya masalah, ombak, tantangan, ujian, cobaan yang begitu berat. Sehingga kadang kita lupa, loh Tuhan tuh bersama kita. Tuhan tuh selalu pegang tangan kita. Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita, perahu keluarga kita. Tapi terkadang seperti murid-murid ini Bapak Ibu, mereka tidak konsisten. Saat mereka dihadapkan pada taufan, waduh bahaya ini. Waduh, nyawa kita tinggal dikit nih, pasti tenggelam ini. Nah, saat masalah dalam kehidupan kita, apa menjadi fokus utama kita? Masalahnya atau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita? Sehingga kita perlu fokus. Masalah tidak akan pernah selesai Bapak. Masalah pekerjaan juga terjadi. Pada anak GPS sering menyampaikan kesaksian, banyak terjadi. Kita pun banyak terjadi. Opsir pun pasti Bapak Ibu. Opsir pimpinan pun pasti yang mengalami yang namanya masalah, ujian dan tantangan. Sehingga masalah saat datang, ombak begitu tinggi, ingat fokus kita. Jangan sampai kita overthinking. Wah wis berat hidup ini, tidak mampu. Waduh, kesehatanku tidak bisa disembuhkan gitu ya. Dokter tidak bisa. Mau datang ke gereja doa pun kayaknya sulit gitu ya.
Wis ke orang pinter aja, wis dicoba, nggak tahu tusuk jarum, tusuk apa, di apa gitu ya kan. Segala macam dicoba, pokoknya tujuannya untuk kesehatan Bapak. Tapi ingat fokusnya. Saat masalah datang, mestinya kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada besarnya masalah itu. Sehingga konsistensi kehidupan kita sebagai orang Kristen saat hidup tidak pasti, saat masalah datang kita harus fokus kepada Tuhan. Lalu poin berikutnya, konsistensi membutuhkan daya tahan. Nah ini kita bisa belajar mengenai Elkana, Hana, dan Penina Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10, 12, 19, 20. Nah disampaikan di sana bahwa Elkana bersama Hana dan Penina. Lalu di ayat 10 dikatakan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 12 dikatakan perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, di sini diceritakan bahwa Elkana memiliki 2 orang istri Bapak Ibu. Pada zaman dulu perjanjian lama boleh banyak istri Bapak Ibu. Nah, sehingga Hana dan Penina. Hana itu tidak memiliki anak Bapak Ibu. Dikatakan dia ini tidak bisa mengandung, tidak bisa memiliki anak, sehingga dia ini selalu diolok-olok oleh yang namanya Penina. Nah, pada waktu itu dia tetap berdoa dengan hati yang pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lalu di ayat 12 dikatakan perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, konsistensi membutuhkan daya tahan. Kalau kita berdoa baru 1 hari, baru 1 minggu, baru 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, ya belum apa-apa Bapak Ibu. Kalau kita belajar lagi dari Abraham, dijanjikan Bapak segala bangsa berapa tahun? 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Nah kalau kita berpikir Pak, saya ini sudah berdoa sudah bertahun-tahun. Saya semenjak datang ke gereja di sini saya sudah berdoa untuk ini, tapi tidak ada jawabannya. Belum waktunya. Konsistensi itu membutuhkan daya tahan, ketekunan. Jadi jangan mengatakan saya mau doa sekarang, saya mau dapat mujizat sekarang. Itu kan pemikiran manusia. Apa yang dipikirkan manusia belum tentu sama yang dipikirkan oleh Tuhan. Tapi ingat, 1 lembar rambut kita jatuh, itu Tuhan pasti mengatur. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Sehingga saat kita dalam proses mengarungi lautan kehidupan, seperti murid-murid Tuhan saat di dalam bahtera mengalami taufan kehidupan, ayo tetap kita jaga doa kepada Tuhan. Ini merupakan proses konsistensi yang membutuhkan daya tahan. Lalu poin yang terakhir, konsistensi berarti let it go. Let it go. Nah, kayak lagunya Frozen ya anak-anak ya. Jadi let it go itu apa? Lepaskan. Ada waktunya kita ini diminta melepaskan sesuatu. Apa yang dilepaskan? Nah kita coba baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lu ingat, kita fokusnya mestinya pada perlombaan, lomba menjaga kehidupan kesucian, bukan kepada beban. Sehingga beban dosa itu harusnya dilepaskan. Kalau kita punya kebencian, kalau kita punya yang namanya kepahitan, kebencian kepada mertua kita, kebencian kepada keluarga kita, tetangga kita, orang yang seharusnya kita cintai lalu dia ini menganiaya kita, memfitnah kita, lalu kita kan benci biasanya. Kadang kebencian itu selalu tertanam dalam hati Bapak Ibu. Saya teringat mengenai teman saya di kantor. Dia ini punya masalah Bapak Ibu. Punya masalah, lalu dia ini kecewa karena dia dipunishment, dihukum. Tapi dia merasa, kok saya tok yang dihukum, teman saya kok enggak dihukum gitu ya. Lalu dia ini kepahitan Bapak Ibu. Yang seharusnya dia ini bekerja dengan baik,
sebagai seorang yang punya kapabilitas yang luar biasa, sehingga bekerja apapun pasti baik, pasti sukses, sehingga kalau kita punya kepanitiaan dia selalu muncul. Lalu akhirnya dia itu selalu ketemu saya, Bapak Ibu. Dia menyampaikan, Pak Budi, saya pikir-pikir ya, saya sudah kerja di sini tuh bertahun-tahun. Saya tuh selama ini selalu bekerja melakukan yang terbaik untuk tempat ini. Tapi saya menyesal. Saya kaget loh. Ngapain kok mesti menyesal? Saya kok gara-gara satu kesalahan, lalu saya harus dihukum. Saya sekarang tidak mau jadi orang baik, Pak Budi. Oh gitu ya. Saya sekarang mau jadi orang jahat. Percuma saya jadi orang baik. Oh buktinya enggak, perusahaan enggak melihat saya baik kok. Hal yang seperti ini saya harus dihukum kok. Sehingga dia mengatakan, saya sekarang komit mau jadi orang jahat. Mending kerjain enak, santai. Teman saya enggak ngerjain, enggak apa-apa. Nah ini Bapak Ibu, dia bukan dari anak Tuhan gitu ya. Dia dari tempat ibadah sebelah. Saya mau katakan, saya nasihati, Pak, Bapak mesti move on. Bapak mesti kasih pengampunan kepada teman yang mungkin membuat hal ini kepada Bapak. Tidak bisa Pak, saya tidak mau jadi orang baik lagi. Mending sekarang saya jadi orang jahat. Saya kerja mending bukan untuk perusahaan, saya untuk diri saya sendiri. Saya cari yang terenak untuk saya. Lalu saya cuma nasihati, Bapak mesti move on. Kalau dalam iman saya Pak, kita ini diproses, kita itu disakiti, kita itu difitnah. Tapi ingat, fokus kita kepada Tuhan. Kalau kita bekerja itu ibadah Pak. Dia cuma diam aja, lalu dia pergi meninggalkan. Saya cuma berpikir gini Bapak Ibu, kadang dalam kehidupan kita sangat sulit untuk melakukan konsistensi ini. Kita sebagai manusia itu begitu mudah berubah. Kalau ada lagunya Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Tapi manusia itu kadang mudah berubah. Hari ini rajin ke gereja, besok enggak. Hari ini rajin pelayanan, besok tidak. Hari ini jadi opsir, besok belum tentu. Hari ini datang gereja, besok mungkin jalan-jalan. Kadang manusia itu begitu berubah. Diberi sakit penyakit dikit, tidak mau datang ke gereja. Diberi masalah dikit, tidak mau ke gereja. Mestinya kita fokus pada perlombaan yang diwajibkan pada kita, tekun, sehingga kita tahan uji, sehingga Tuhan akan memberikan kesempurnaan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam proses ini, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita bisa menjadi tetap konsisten, meskipun hidup kita tidak pasti, meskipun realita berbeda dengan apa yang kita harapkan. Jangan pernah menyerah. Kita mau lepaskan itu. Kalau kita punya ketidaksukaan, kita punya kepahitan, kita punya masalah, lepasin. Kadang ada waktunya. Anak panah Bapak Ibu ya, kita diminta ditarik mundur. Ada waktunya kita yang diminta mundur. Jangan sombong dengan diri kita sendiri. Kita mundur satu langkah, ditarik. Tuhan mau tarik untuk kita dilepaskan jauh lebih cepat, lebih kencang. Nah ini proses Bapak Ibu. Saat kita dalam proses tertentu, kita turun, jatuh di titik terendah, itu proses di mana Tuhan menarik kita. Anak panah lalu dilepaskan, kita akan menjadi maju lebih baik. Nah ini proses. Saat kita mengalami masalah kehidupan, kesehatan, keuangan, masalah keluarga, ini kita harus mundur sejenak, kita renungkan, kita serahkan kepada Tuhan, sehingga ada waktunya nanti kita akan dilepaskan, mahkota akan diberikan kepada kita. Ada sebuah pujian yang akan menutup firman Tuhan hari ini, ku tak akan menyerah. Nah, sehingga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, melalui konsistensi ini jangan pernah menyerah. Karena dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Sehingga apapun yang Tuhan perbuat itu tidak ada maksud jahat. Maka itu sehingga semua yang kita lakukan, kita harus melakukan bersama Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, ada waktu yang terbaik kepada kita. Marilah kita renungkan, apakah kita sudah konsisten sebagai orang Kristen, mengikut Tuhan, mengiring Yesus. Saat masalah datang, janganlah kita menyerah. Kita mau fokus kepada Tuhan yang memberikan kita keselamatan, kekuatan. Tuhan mau kita berserah, bukan pasrah Bapak, tetapi berserah kepada Tuhan.
dalam segala perkara. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana lebih besar dari apapun yang kita pikirkan, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tidak ada maksud jahat dari Tuhan. Tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Katakan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Bapak Mayor akan pimpin kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih darat dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita akan ulangi kurnya saudara-saudara sekalian, ref daripada nyanyi ini. Kalau jika kita mau datang berdoa hari ini, mari ambil langkahmu untuk mengambil waktu yang baik bagi Tuhan. Di bangku anugerah yang disediakan untuk saudara-saudara berdoa, silahkan berdoalah kepada Tuhan. Atau di tempat dudukmu engkau berdoa, lakukanlah itu. Bahwa rencana Allah, rencana yang indah atas hidup kita, konsistensi di dalam ikut Tuhan menjadi penting. Karena orang punya konsistensi yang tetap kuat kepada Tuhan di tengah badai, di tengah tantangan, di tengah sakit penyakit yang kita hadapi, maka kita akan melihat kemenangan yang Tuhan beri bagi kita. Jadi orang Kristen, orang percaya yang punya iman yang semakin dewasa, semakin kokoh, semakin kuat. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Kita tidak lagi hidup dengan makanan-makanan yang lembek, susu dan sebagainya, tapi kita perlu kekuatan rohani, makan makanan yang keras untuk membentuk iman kita, saudara sekalian. Bukan waktu lagi kita mulai bermalas-malasan, bukan waktu lagi kita bermanja-manja, bukan lagi waktu kita harus dibujuk untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tapi ini waktu di mana kita harus punya konsisten yang kuat, yang kokoh dalam segala keadaan, dalam apapun. Kita harus melepaskan segala kemalasan kita untuk kita berdewasa dalam iman kesan kita kepada Tuhan. Penting doa kepada Tuhan supaya komitmen kita tetap kuat dalam Tuhan. Konsistensi kita kepada Tuhan, setiap apa yang kita telah sampaikan, ucapkan kepada Tuhan, menjadi kokoh untuk kita hidup dekat dengan Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan ulangi ref daripada nyanyian ini, saudara-saudara sekalian.
Kalau datang mau berdoa di bangku anugerah, lakukan itu. Ingin beri, lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Ku tak akan menyerah Tuhan. Ambil waktu yang baik. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup kami. Mungkin waktu menggapai rencana itu penuh dengan tantangan, penuh dengan kemelut-kemelut hidup yang tidak mudah kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa tidak pernah rencana Tuhan gagal dalam hidup kami. Dan itu yang Tuhan buat dan Tuhan berikan bagi kami. Sebab itu hari ini hamba mau berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan, mereka yang sedang berdoa kepada Tuhan, mereka sedang berdoa di bangku anugerah, mereka sedang berdoa duduk mereka masing-masing. Tuhan, apapun yang mereka sedang doakan dan minta kepada Tuhan, maka hamba minta kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dengar doa mereka Bapa. Tuhan jawablah setiap pergumulan hidup mereka. Kalau mereka sedang bersyukur untuk apa yang mereka terima, mereka alami, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menerima ucapan syukur mereka Bapa. Kalau ada mereka yang sedang berdoa untuk sakit penyakit mereka, kami berdoa kiranya Engkau sembuhkan mereka. Kalau ada mereka sedang berdoa untuk komitmen mereka kepada Tuhan, supaya mereka punya konsisten yang benar kepada Tuhan, kami pun berdoa Tuhan kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan mereka, supaya mereka mampu mengalahkan setiap penghalang-penghalang dalam konsisten komitmen mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan kiranya lawatan Tuhan melawat setiap umat-umat-Mu hari ini. Hamba berdoa kepada Tuhan untuk setiap kehidupan pekerjaan dan usaha umat-umat Tuhan. Untuk mereka sedang berdoa untuk kehidupan rencana-rencana mereka, rumah tangga, anak-anak mereka. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka. Tuhan jangan tinggalkan mereka. Tapi Tuhan jawablah setiap bulan-bulan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Waktu kami tetap punya konsistensi yang benar kepada Tuhan, kami tahu disitulah Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Hamba berdoa Tuhan, kiranya tangan Tuhan turun atas kepala kami masing-masing dalam ruangan ini. Tuhan letakkan tangan-Mu atas diri kami dalam ruangan ini Tuhan. Kami merasakan kuasa Allah, kami merasakan kuasa Roh Kudus Tuhan sedang menjamah hidup kami, sedang menjamah hati dan pikiran kami, jiwa kami, supaya hari kami boleh dikuatkan untuk kami melayani hidup ini yang kami jalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih semua yang kami sudah melayani hari ini. Tuhan juga berkati kami Bapa. Baik itu saudari Geria, saudara Geria sudah melayani, Tuhan juga memberkati anak muda ini. Tuhan berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati panggilannya, berkati rencana-rencana hidupnya, dalam rencana untuk pekerjaannya. Kami percaya Engkau membuka jalan terbaik bagi hidupnya Bapa. Juga bagi Bapak Budi kami berdoa Engkau memberkati dia dalam pekerjaannya, dalam rumah tangga, istri anaknya diberkatilah oleh Tuhan. Kami serahkan semua kami yang melayani hari ini, para pemain musik, para singers, Tuhan berkati mereka, hidup pribadi mereka, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan mereka, diberkati mereka oleh Tuhan. Hamba serahkan Tuhan setiap kami bagian dengan LCD yang mengatur kamera, mengatur laptop, sound system, tim kolektan. Hamba berdoa berkati semua kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Umat-umat Tuhan tidak bisa hadir hari ini, yang kami tidak tahu karena apa alasan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka. Tuhan tetap menjamah hidup mereka Bapa. Kiranya mereka tetap boleh melihat Tuhan atas hidup mereka.
Mereka tetap setia kepada Tuhan dalam gereja-Mu di tempat ini. Kami bawa semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami manusia punya keterbatasan. Kami manusia mengecewakan. Tapi Yesus tidak pernah mengecewakan. Yesus tetap setia. Dan kami percaya biarlah setiap umat-umat-Mu terus berharap kepada Tuhan. Para ofisir setempat, orang muda, orang dewasa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan berkati mereka, supaya mereka punya komitmen dan konsistensi yang benar kepada Tuhan. Mereka menjadi pelayan Tuhan, menjadi contoh dan berkat, teladan bagi umat-umat yang lain. Kiranya panggilan mereka dalam sebuah pelayanan membuat mereka terus berkomitmen penuh, konsistensi terus melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih untuk semua Bapak, inilah doa kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin.